Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Renzali Hanif dengan NIM C1C024055. Akan mempresentasikan hasil PPT saya dengan judul Konsep dan Dasar Hukum Pajak Penghasilan yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI dan Ibu Restu Hanin Anissa SEMAK. Baiklah, langsung saja ke materi pertama, yaitu pengertian pajak penghasilan. Pajak penghasilan atau PPh merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Sistem pajak di Indonesia menganut prinsip worldwide income, di mana konsep pengenaan pajak atas penghasilan wajib pajak baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri. Selanjutnya, PPh apa sih subjek pajak? Subjek pajak terbagi menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Yang pertama, subjek pajak dalam negeri, diantaranya yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Atau orang pribadi yang dalam suatu tahun berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Yang ketiga, yaitu warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Selanjutnya, subjek pajak luar negeri, yaitu pertama, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dan yang kedua, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Selanjutnya yaitu objek pajak. Objek pajak adalah penghasilan atau disebut juga setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dikonsumsi atau meningkatkan harta kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Contohnya yaitu pertama gaji, upah, tunjangan, honor, dan komisi. Kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Yang kelima, bunga, royalti, dan dividen. Selanjutnya yaitu bukan subjek pajak. Tidak semua orang atau badan masuk dalam subjek pajak. Contohnya yaitu kantor kedaulatan, pejabat negara asing, dan organisasi internasional. Ya. Selanjutnya bukan objek pajak. Tidak semuanya masuk dalam objek pajak. Contohnya yaitu pertama, bantuan atau sumbangan, harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat. Yang selanjutnya warisan. Yang keempat, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Yang kelima, imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura atau kenikmatan. Yang keenam, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi. Yang ketujuh, dividen atau laba yang diterima PT. Yang kedelapan, iuran dari dana pensiun. Yang kesembilan, bagian keuntungan atau laba yang diterima para anggota dari perseroan komanditer. Yang kesepuluh, penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal Ventura. Selanjutnya, wajib pajak. Apa sih wajib pajak itu? Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, kewajiban pajak. Setiap wajib pajak memiliki kewajiban mendaftarkan diri ke kantor pajak untuk memperoleh NPWP. Setelah itu, mereka wajib menghitung jumlah pajak terutang, menyetorkan pajak ke kas negara, serta melaporkannya dalam surat pemberitahuan atau SPT tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dasar dasar pengenaan pajak.
Untuk dapat menghitung PPT, terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajaknya untuk wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT. Yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah penghasilan kena pajak atau PKP. Sementara itu, untuk wajib pajak luar negeri adalah penghasilan bruto. Besarnya penghasilan kena pajak untuk wajib pajak badan dihitung sebesar penghasilan netonya. Sementara itu, untuk wajib pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Secara singkat dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu PKP WB badan sama dengan penghasilan neto penghasilan kena pajak. Kalau WP orang pribadi, penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008. Penghasilan tidak kena pajak merupakan jumlah pendapatan wajib pajak pribadi yang dibebaskan dari PPh pasal 21. Dalam penghitungan PPh 21, PTKP berfungsi sebagai pengurang penghasilan neto wajib pajak atau WP. PTKP ini bisa dikatakan sebagai dasar untuk penghitungan PPh 21. Jika penghasilan pajak ini jika penghasilan pajak tidak melebihi PTKP, maka pajak tidak dikenakan pajak penghasilan pasal 21. Sebaliknya, jika penghasilan pajak melebihi PTKP, maka penghasilan penghasilan neto setelah dikurangi PTKP itulah yang menjadi dasar penghitungan PPh 21. Selanjutnya, dasar hukum pajak penghasilan. Dengan makin pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang, perlu dilakukan perubahan undang-undang tersebut guna meningkatkan fungsinya dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan telah beberapa kali diubah dan disempurnakan, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.